Padahal di sini kita nggak menggunakan filter, lalu semuanya di mode auto. Keren bro, savananya bro. Mantap. Ya, kita coba lewat sela-sela pohon ini ya teman-teman. Ini sensor tabraknya tetap aktif. Oke, halo teman-teman. Kali ini kita berada di Pantai Bilik Sijile dan kita mau coba gimana performa dari DJI Flip untuk melawan angin ya. Kita sekarang berada di bibir pantainya, makanya untuk mikrofonnya nih saya balik ya teman-teman. Jadi yang di luar ini magnetnya, karena memang anginnya lumayan kenceng. Saya nggak bawa dead cat. Resolusi yang saya pakai di sini adalah 4K 60 fps. Oke. Oke teman-teman. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau drone-nya ini miring untuk melawan angin. Dan karena dia melihat kamera sebagai obstacle, jadi ada warning ya, gitu. Saya akan naikkan teman-teman. Hah? Nah gunung. Hijau semua bro. Oke ya, cukup stabil kondisi di atas. Oke, ini jalannya ya teman-teman. Tadi malam kita masuk lewat sini. Bagus bro. Oh ya, ini masuk di kawasan Taman Nasional Baluran. Nah ini ya, kita pas sunrise ini. Nah ini home point kita, jadi di sini kelihatan ya home pointnya di mana. Oke teman-teman, kita explore dulu. Saya akan bawa drone-nya ke tengah laut. Kita pakai mode normal ya, tadi di cinema. Oke, kita keliling-keliling. Nah, kita berada di hutan bakau mix ya dengan hutan sentigi. Baterai yang kita gunakan tadi ketika kita take off itu di 98%. Nah ini di resolusi 4K seperti ini detailnya teman-teman. Mantap ya. Oke, saya akan coba circle tanjungnya. Ini semenanjung yang ada di sini. Untuk ketinggiannya kita di 43 meter. Ini ada kelihatan ya perahu nelayan. Pas keren-kerennya ini teman-teman. Jadi kita kesini ini setelah musim hujan ya. Jadi suasana di Pantai Bilik Sijile ini pas hijau-hijaunya, keren nih. Nah di resolusi 4K 60 fps teman-teman bisa melihat detailnya ya.
Kita coba terbang melawan, langsung berhadapan dengan matahari. Dan di sini kita bisa lihat ya, DR-nya atau dynamic range-nya ini bagus sekali. Ini pas sunrise. Jadi selain teman-teman bisa melihat bulatnya mataharinya ya, nah teman-teman juga masih bisa melihat warna hijau natural dari ini ya, savananya. Jadi walaupun kita menghadap ke sinar matahari, ini nggak wash out ya untuk warna-warna yang lain ya. Padahal di sini kita nggak menggunakan filter, lalu semuanya di mode auto. Keren bro, savananya bro. Mantep. Ini sayangnya kurang satu ini ya, view dari gunungnya ini nggak kelihatan jelas karena memang masih mendung. Jadi memang sekarang lagi hijau-hijaunya ya teman-teman. Ini ya, bulan hujan. Oke, saya akan kembali ke arah tempat kita take off. Saya penasaran sama bentuk sijilehnya. Jadi sijileh itu sijileh itu dari bahasa Madura ya teman-teman, artinya lidah. Jadi di sini nanti kita bisa melihat ada bentukan pasir yang seperti lidah ketika airnya surut seperti ini ya. Nah ini kita nggak setting macam-macam ya untuk kameranya. Pantainya putih ya. Jadi ini semuanya auto ya teman-teman. Jadi ketika mataharinya semakin tinggi, kameranya juga langsung menyesuaikan untuk mengambil warna terbaiknya. Memang super, memang ini pantainya putih. Saya akan cari home point kita. Jadi di RC-nya itu kelihatan ya, home point-nya itu ada tulisannya H, warna kuning. Nah ini teman-teman. Tenda biru. Tenda biru ini, tenda kita nih. Nah ini savananya. Oh ini kelihatan nih lidahnya. Ya yang disayangkan memang gunungnya masih belum kelihatan nih. Gunungnya rono berarti. Orang noleng ngirim meneh. Coba kita naikkan view gimbalnya. Oh ya memang kabut ya teman-teman. Jadi seharusnya di situ sudah ada pemandangan gunungnya, Gunung Baluran. Ini nggak kelihatan sama sekali. Kiri ya? Oh iya. Nah ini ada daratan yang kelihatan ya teman-teman. Nah jadi tadi malam kita tuh ngecamp di sini. Oke, keren ini. Nah, saya melihat di perekamannya DJI Flip ini, walaupun kita terbangkan di kondisi berangin ya seperti ini, dia tetap stabil. Ini kita bisa mendengar nih. Kalau saya sih bisa dengar, nggak tahu masuk ke mikrofon apa enggak nih. Ini kita pas berada di atas, di bawahnya drone ya. Nah ini lidahnya ya teman-teman.
Ini Sigile. Nah, tadi malam ini nggak kelihatan. Oke, saya akan coba circle dan saya akan tunjukkan posisi gunungnya nih, teman-teman. Oke, seharusnya ada di sini gunungnya. Itu ya. Ketutup kabut. Sayang sekali. Mungkin nanti agak siangan lah. Keren ini, pemandangannya bagus. Pas di sini, bagus. Jadi sekalian ya kita menikmati pemandangan sambil ngetes gimana wind resistance dari DJI Flip di resolusi tertingginya. Nah, dia ini untuk wind resistance-nya di level 5. Jadi kalau kita bandingkan dengan unit kita sebelumnya ya, Mini 2, ini jauh lebih tahan. Walaupun beratnya sama, tapi ukurannya dia lebih besar, teman-teman ya. Ketika dibentangkan sayapnya, ukuran dari drone-nya itu jauh lebih besar. Nah, ini ya. Coba saya akan terbang rendah ya, teman-teman, ala-ala FPV-an. Tapi ya walaupun mungkin rada-rada aneh, nggak apa-apa ya. Kita FPV-an pakai gimbal. Oke, saya akan turunkan drone-nya. Ini ketinggiannya di 40 meter tadi. Sekarang saya turunkan terus. Ya, ini tenda kita ya. Oke. Saya akan coba terbangkan di antara pohon-pohon itu ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah. Saya cukup pede untuk menerbangkan di bawah antara pohon-pohon ini ya, karena memang DJI Flip ini ada sensor tabraknya yang nomor 1. Lalu dia sudah ada propeller guardnya. Oke, saya akan kunci di mode cinema supaya kalau nanti mau nabrak dia berhenti sendiri, teman-teman. Jadi ada sensornya. Oke. Saya akan turunkan lagi. Nah, jadi kita bisa belusuan nih, ya. Ih, bisa ala-ala FPV-an gitu ya. Ini kita berada di ketinggian cuma 1,2 meter ya dari permukaan tanah. Nah, itu ada warning ya. Kita disuruh. Nah, kalau kalian nggak mau aktif mode tabraknya atau sensor tabraknya, itu teman-teman bisa gunakan di mode sport ya. Nah, seperti ini. Dia ada warning ya, teman-teman. Dan ketika kita paksakan, dia akan sedikit ngerem-ngerem gitu ya, untuk menyesuaikan supaya dia nggak nabrak. Iso FPV-an gitu. Terbang rendah gitu. Nah, kita bisa terbang di antara pohon-pohon gini ya. Wih, keren ini. Nah, wih, kita bisa belusuan, bro. Oke, mau nabrak kita. Nah, ini jalan yang kita lewati kemarin. Oh ya, di sini tadi malam kita sudah izin ke bagian pengelola dari bilik Sigile untuk menerbangkan drone ya. Karena memang sebenarnya di Taman Nasional itu kita kalau menerbangkan drone kan ada aturan bayar 2 juta ya, teman-teman. Tapi di sini karena sudah dikelola oleh pihak kedua, sehingga saya hanya perlu untuk minta izin ke pihak pengelolanya saja. Oke, saya akan coba intari pohon ini ya. Nah, saya akan balik lagi ke tempat kita take off tadi, teman-teman. Kita sudah terbang di 13 menit 45 detik. Baterai kita masih tersisa 47%. Ya, ini benar-benar keren ya. Oke, kita pantau pemandangan di padang savananya.
Asik nih. Ih. Tuh home point kita. Ya, kita coba lewat sela-sela pohon ini ya teman-teman. Ini sensor tabraknya tetap tetap aktif. Oke. Ya, mantap nih, keren. Ya, kita sudah dekat. Nah, ini pantainya hijau gini ya. Keren nih teman-teman. Oke, kita naikkan lagi dia di ketinggian 15 meter. Nah, ini ya, lidahnya atau sijilnya ini semakin mendekat ke daratan karena posisi airnya semakin surut teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, anginnya makin kenceng nih, kayaknya masuk ke ini ya, suara ke mikrofon ya, kayak saya rasa. Memang kondisi langitnya nggak ada yang biru ini teman-teman. Mungkin nanti agak siangan lah ya. Kita coba tes untuk dynamic range-nya. Nah, ini ada orang-orang mancing nih teman-teman. Nih. Oke, coba kita deketin ya. Jadi ini mereka mancing ketika surut. Nah, perahu-perahu itu sebenarnya nggak di sini parkirnya, tapi karena kondisi sekarang ini lagi musim angin ya, sehingga untuk amannya perahu-perahunya ini diparkir di sini teman-teman. Sebenarnya nggak di sini, harusnya di pantai Merak Teko kalau nggak salah namanya. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman. Kita turun dulu. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini untuk wind resistance-nya itu bekerja dengan baik. Saya akan turunkan drone-nya secara manual aja ya, kita nggak auto RTH. Nah, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Nih drone-nya seperti ini ya, miring dia untuk menahan anginnya karena saking kencengnya ini teman-teman ya. Nih, saya gerakkan ke kanan ke kiri, saya turunkan ya. Nah, ini posisinya seperti ini, jadi dia miring ya. Tapi kalau kita lihat dia ini nggak terlalu terombang-ambing ke kanan ke kiri. Coba kita dorong ya. Nah, itu dia ngelok posisi menggunakan GLONASS, lalu ada sensor di bawah, plus dia sudah punya OcuSync versi yang keempat. Jadi sudah oke sekali untuk positioning GPS-nya. Nah, dia balik lagi ya. Oke. Nah, saya rasa itu aja teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen beli DJI Flip, ya ini yang bisa kalian dapatkan. Dan kalian nggak usah khawatir untuk wind resistance-nya, karena di DJI Flip sudah mendukung wind resistance level 5. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Sampai ketemu di video berikut. Dadah.